Hey para sobat lidah Jawa, pada kesempatan ini Lidah Jawa akan mengulas tentang pabrik gula Gemuh yang namanya kurang tenar dibanding pabrik gula lainnya di Kendal. Sedikit sekali yang dapat diketahui tentang sejarah pendirian pabrik gula Gemuh ini. Hanya diketahui bahwa pabrik gula ini sudah eksis pada tahun 1845. Itu artinya pabrik gula Gemuh ini diperkirakan berdiri pada era tanam paksa atau sebelum diberlakukan kebijakan swastanisasi perekonomian Hindia Belanda pada tahun 1870. Keterangan tersebut diperoleh dari catatan perjalanan seorang dokter militer bernama P. Bliger pada tahun 1840-an. Ia menyebutkan bahwa dari seluruh tanah yang berada di bawah Karisetinan Semarang, hanya di wilayah Kendal sajalah budidaya tebu dapat ditemukan. Saat itu kegiatan penanaman tebu dilakukan di 4 distrik, yakni Kaliwungu, Perbuhan, Kendal, dan Troko. Tebu yang dihasilkan itu tentu saja tidak dijual langsung ke pasaran, melainkan diolah terlebih dahulu menjadi gula supaya nilai jualnya lebih tinggi. Maka dari itu satu pabrik gula dibangun di setiap keempat distrik tersebut. Di distrik Troko, pabrik gula itu dibangun di desa Gemuh. Perlu diketahui bahwa pabrik gula Gemuh sebagaimana pabrik-pabrik gula yang didirikan pada era tanam paksa tidak didirikan bukan oleh suatu badan usaha swasta, melainkan perseorangan yang diberi kontrak dari pemerintah kolonial. Dalam kasus pabrik gula Gemuh, pabrik gula tersebut didirikan oleh PHA van den Broek di Oplenan. Ia selain pemilik pabrik gula Gemuh juga merupakan pemilik pabrik gula Puguh dan pabrik gula Cipiring. Saat itu, kemajuan teknologi mesin uap rupanya belum dikenal luas sehingga kegiatan pengolahan gula di ketiga pabrik tersebut masih mengandalkan teknologi yang tergolong primitif. Tebu digiling secara manual, sementara kegiatan memasaknya masih dilakukan di wajan besar terbuka. Tanpa adanya teknologi mesin uap, angka produksi yang dihasilkan jelas kecil sekali. Teknologi mesin uap baru diterapkan tatkala ketika pabrik gula milik Van den Broek dibeli oleh raksasa dagang NHM pada tahun 1863. NHM inilah yang berperan dalam pemasaran segala hasil sistem tanam paksa, sehingga atas perannya ini NHM kondang dengan sebutan VOC kecil. Van den Broek bersedia untuk menjual ketiga pabriknya di Kendal asalkan NHM memperbolehkan Van den Broek untuk membelinya kembali. Sebelum membeli ketiga pabrik tersebut, NHM memiliki pabrik gula Wonopringgo di Pekalongan yang jatuh ke tangan NHM pada tahun 1843 setelah pemilik sebelumnya mengalami kebangkrutan usaha. Langkah penting dari NHM yang kelak berpengaruh terhadap keberlangsungan industri gula di Jawa adalah mekanisasi pabrik gula itu dengan teknologi mesin uap. Segera saja pabrik gula Wonopringgo menuai kesuksesan dan keberhasilan. Otomatisasi pabrik gula Wonopringgo mendorong NHM untuk melakukan hal serupa pada ketiga pabriknya yang baru dikuasai di Kendal. Tanggung jawab mekanisasi tersebut dipercayakan kepada insinyur NHM Henning yang telah berpengalaman dalam pekerjaan serupa di pabrik gula Wonopringgo. Sepeninggal Henning yang meninggal dunia pada tahun 1867, pekerjaan pemasangan mesin uap di pabrik gula di Kendal diteruskan oleh H.F. Moorboter. Mekanisasi pabrik gula Gemuh tuntas sekitar tahun 1869. Setelah mesin-mesin uap terpasang, jumlah gula yang dihasilkan dari ketiga pabrik tersebut meningkat pesat. Kualitasnya juga semakin bagus dengan menggunakan teknologi masakan tertutup. Selain dipasarkan ke dalam negeri Hindia Belanda, berkarung-karung gula dari pabrik gula Gemuh diekspor ke Australia, Jepang, dan Singapura. Pabrik gula yang dimiliki Belanda saat itu menguasai rantai pasokan bahan baku untuk menekan harga dan mengendalikan mutu. Untuk kepentingan tersebut, pabrik gula Gemuh memiliki kebun pembibitan di Boja dan selokaton yang memasok bibit tebu. Pabrik gula Gemuh juga memiliki pemasok tersendiri yang menyediakan batu kapur untuk bisa memurni gula. Keuntungan yang diperoleh dari pabrik-pabrik gula di Kendal itu kian pesat bertambah. Hal ini membuat pemilik lamanya tertarik untuk menguasainya kembali. Setelah mendapat dukungan modal dari McLean Watson dan CO dan Nederland Indische Hindelbank, Van den Broek lantas membeli ketiga pabriknya terdahulu dengan harga sebesar 1.500.000 gulden pada tahun 1872. Ketiga pabrik gula di Kendal itu kemudian dikelola dalam satu perseroan bernama Maatschappij tot Exploitatie der Kendalke Suikerfabrieken. Perseroan itu mulai melantai di bursa saham pada tahun 1893 dengan menjual saham sebanyak 600 lembar dengan harga per lembarnya sebesar 2.500 gulden. Saham Kendal Suikerfabrieken dikuasai oleh tiga pihak, yakni Van den Broek di Oplenan, ILJ Bout, dan McLean Watson dan CO. Tidak jauh di sebelah timur pabrik gula Gemuh ada sungai bernama Kali Putri. Sungai tersebut dulunya menjadi perbatasan alami antara distrik Troko dan distrik Perbuhan.
Kali Putri selain melewati pabrik gula Gemuh juga melewati dua pabrik gula lain yang dibangun oleh Dio Brinan, pabrik gula Cepiring dan pabrik gula Pupuh. Penentuan titik lokasi pabrik biasanya diawali dengan pemetaan secara seksama. Dalam pemetaan itu diperhitungkan kondisi tanah sekitarnya apakah memungkinkan untuk ditanam tebu dan kuat menahan pondasi pabrik. Lokasi pabrik sedapat mungkin berada di dekat sungai karena keberadaan sungai memiliki banyak manfaat untuk pabrik gula. Pertama, sebagai sumber irigasi perkebunan. Kedua, sebagai sarana pembuangan limbah cair pabrik. Ketiga, yakni sebagai tulang punggung pengangkutan gula dari pabrik untuk dikirim keluar sebelum sarana transportasi kereta api dikenal di Jawa. Selain itu, material dan mesin-mesin yang diperlukan oleh pabrik juga dibawa melalui sungai. Kedekatan jarak antara sungai dengan pabrik akhirnya turut berpengaruh dalam seberapa besar keuntungan yang didapat dari suatu pabrik. Oleh karena itu, menentukan lokasi pabrik gula tidak sesederhana yang dibayangkan, seperti yang dijelaskan Emen dalam Rijkswerke Fabrieken op Java en her Machinery. Dan jika kondisi-kondisi di atas tidak diperhatikan dengan baik, kelak dibalaskan dengan hilangnya keuntungan. Sayangnya, hal yang tidak diperhitungkan dari pihak pembangun pabrik gula Gemuh adalah bahwa Kali Putri rupanya sering terjadi banjir. Banjir besar Sungai Putri yang tercatat selama masa kolonial terjadi pada tahun 1862, 1906, 1918, dan 1936. Penggunaan kereta api untuk pabrik gula di Kendal baru dilakukan belakangan saat Semarang Cirebon Kramat Sapit membuka jalur tram uap untuk ruas Semarang-Weleri pada tahun 1897. Jalur-jalur tersebut melewati sejumlah pabrik gula di Kendal, termasuk pabrik gula Gemuh. SCS membuka jalur percabangan khusus ke pabrik gula Gemuh pada tahun 1897 dan keberadaannya membantu dalam proses pemasaran gula. Turut dibangun pula jaringan telepon sebagai sarana komunikasi antar ketiga pabrik gula pada tahun 1895. Kendal Rijkswerke Fabrieken menutup pabrik gula Pupuh pada tahun 1898 dan sejauh ini alasan penutupan pabrik gula tersebut belum dapat diketahui. Setelah melewati masa keemasannya, industri gula di Jawa yang begitu dikdaya akhirnya memasuki masa gelapnya pada dekade 1930-an. Gejala kejatuhannya mulai tampak pada tahun 1920 ketika terjadi resesi ekonomi ringan. Walau tidak berlangsung lama dan dampaknya tidak begitu besar, namun profit yang diperoleh beberapa produsen gula mulai menunjukkan tren penurunan. Jatuhnya harga saham di bursa Wall Street New York pada tahun 1929 yang dampaknya menyebar ke sebelah penjuru dunia akhirnya menjadi tanda dimulainya kiamat untuk industri gula di Jawa. Harga gula di pasaran terjun ke bawah secara menggila, padahal di saat yang sama produksi gula sedang melimpahnya. Hal itu tentu membuat produsen gula merugi. Untuk mendongkrak harga gula di pasaran, satu persatu pabrik gula berhenti beroperasi termasuk pabrik gula Gemuh. Pada musim tanam tahun 1932, pabrik gula Gemuh tidak menanam tebu. Meski berhenti beroperasi, namun pabrik gula Gemuh masih membayar setengah gaji pokok beberapa pegawainya, baik pegawai Eropa maupun pribumi. Pabrik gula Gemuh juga masih menanggung pengeluaran lain seperti dana pensiun, listrik, dan dokter. Pabrik gula Gemuh masih memelihara kebun bibit karena sebagai persiapan seandainya pabrik gula kembali beroperasi. Bibit tebu harus tersedia untuk musim tanam berikutnya. Untuk segala keperluan tersebut, pabrik gula Gemuh mengeluarkan total biaya sebesar 125.000 gulden. Angka kerugian itu belum separah jika pabrik gula Gemuh memaksakan diri untuk tetap menggiling, karena pabrik gula Gemuh akan mendapatkan kerugian sebesar 348.000 gulden jika tetap menghasilkan gula di saat harga gula sedang begitu rendahnya di pasaran. Pabrik gula Gemuh sedianya akan kembali dibuka jika harga gula berangsur pulih, walau akhirnya pabrik gula Gemuh tutup permanen karena nama pabrik gula Gemuh tidak tercantum dalam daftar pabrik gula keluaran tahun 1940. Kendati pabrik gula Gemuh sudah lama binasa, namun keberadaan rumah-rumah tua yang berjajar di sepanjang jalan setidaknya mewakili keberadaan pabrik gula Gemuh di masa sekarang. Rumah-rumah bergaya Indis tersebut dahulu diperuntukkan sebagai rumah dinas karyawan pabrik gula Gemuh. Sebagai sebuah industri, manajemen pabrik gula diisi oleh karyawan yang masing-masing sudah ditentukan bagiannya. Sebagai contoh adalah karyawan di bagian mekanik yang ahli di bidang permesinan. Tugasnya adalah merawat segala jenis mesin di pabrik agar dapat beroperasi dengan baik. Musim giling akan menjadi sangat tersibuknya karena sepanjang hari ia harus memastikan mesin-mesin di pabrik tetap beroperasi dengan lancar tanpa gangguan sedikit pun.
Sebuah gangguan kecil saja akan mengacaukan rangkaian produksi. Mekanik juga mengurus armada lokomotif yang mengangkut tebu. Selanjutnya adalah karyawan di bagian chemis yang tugasnya memastikan mutu gula yang dihasilkan tetap baik. Dan seperti halnya mekanik, ia akan berkutat sepanjang hari di pabrik jika musim giling tiba. Berikutnya adalah pengawas ladang atau sinder, yang keahlian utamanya adalah bidang pertanian. Berbeda dengan karyawan lain, sinder sudah bekerja sebelum musim giling tiba karena ia akan mengurus segala proses dari menanam hingga memanen tebu di ladang. Pekerjaan yang tak kalah pentingnya adalah pegawai pembukuan yang mengurus perkara birokrasi dan keuangan pabrik. Dengan kondisi pekerjaan yang menuntut para pegawai untuk senantiasa berada di dekat lingkungan pabrik setiap hari, maka menjadi hal yang lumrah jika rumah-rumah pegawai pabrik dibangun berdampingan dengan pabrik seperti yang dijumpai pada pabrik gula Gemuh. Selain mempersingkat waktu, keberadaan rumah itu juga memangkas biaya yang dikeluarkan pabrik untuk menanggung ongkos perjalanan pulang pergi pegawai. Demikian sejarah singkat pabrik gula Gemuh peninggalan Belanda di Indonesia.